Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat walafiat dan sehat yang sempurna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini alhamdulillah saya Pak Wawan sebagai guru agama Islam di SMA Negeri 51 Jakarta. Hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Tapi sebelumnya kita kemarin sudah membahas tentang iman kepada hari akhir. Kalian sudah memahami apa itu tentang kiamat sugro dan kiamat kubro, dan kita harus mengimaninya. Kali ini kita akan membahas tentang munakahat. Sebelumnya Bapak akan mengabsen hari ini. Yang tidak masuk siapa? Pak Wandi, Pak. Pak Wandi. Pak Wandi yang nggak masuk, Pak. Pak Wandi, ya Allah, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjut saja. Kita akan membahas tentang segala sesuatu. Ini pasti kalau kelas 3 adalah sesuatu yang akan dimasuki. Kalau kelas 3 pasti ada KKN. Kalau nggak kuliah, kerja. Kalau nggak kerja, nikah. Ini tujuan seperti itu. Anak-anak sekalian, tentang munakahat, pada hari ini Bapak akan sebelumnya marilah kepada kepada Hamdi, silakan memimpin doa sebelum kita belajar. Silakan Pak kepada Hamdi untuk memimpin doa. Baik, mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Hamdi untuk memimpin doa sebelum belajar. Mari anak-anakku sekalian, kita langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sebelum belajar kita akan membahaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian pernikahan, baik itu menurut ulama. Siswa mampu mengidentifikasi hukum-hukum dalam pernikahan. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan tujuan pernikahan. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi wanita yang haram dinikahi. Coba kalian lihat ya, lihat di layar tentang ada namanya gambar. Siapa yang mau menanggapi gambar di atas, silakan. Anak-anak sekalian silakan. Ada namanya seserahan, ada namanya pernikahan. Nanti kita juga saya juga sudah melaksanakan, kalian nanti juga akan memasuki gerbang pernikahan. Nah, gambar yang kedua, kita akan tujuan pernikahannya nanti adalah namanya melahirkan. Tujuannya mendapatkan anak yang saleh dan salehah. Kita dapat menjadi keluarga, anak yang satu dapat jadi suami istri, anak yang 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang. Ya. Telah diketahui bahwa pernikahan adalah merupakan sunatullah, bahwa makhluk yang menyawa itu diciptakan berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Ya, tak sama-sama kalau masih kita
belajar, kalau kita masih namanya ta'aruf, bahasanya ilu, imu, inu. I love you, I miss you, I need you. Tapi bagaimana dia menerima kita apa adanya, ya. Jangan mencari kekurangan pasangannya masing-masing. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Ya. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan diatur dengan perkawinan ini. Artinya ada perkawinan, ada pernikahan. Makanya kalau agama Islam, nikah beda agama tidak boleh. Ada namanya nikah seagama, ya. Perkawinan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik di laki-laki maupun perempuan. Bagi keturunan di antara keduanya, bahkan bagi masyarakat yang berada di sekeliling kedua insan tersebut. Makanya kenapa Pak ketika pernikahan ada ya harmonis Pak, tapi ketika sudah menikah punya anak satu ada konflik. Itulah namanya menyatukan dua kepala antara yang awalnya berlainan orang, ya, jadi satu. Yang sifatnya awalnya tidak ketahuan, ketika menikah terbuka semua. Pengertian pernikahan atau perkawinan. Perkawinan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan jawaz. Kata nakaha dan zawaja terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin yang berarti bergabung hubungan kelamin dan juga berarti akad. Menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Artinya namanya mahram, ada muhrim. Kalau muhrim itu boleh dinikahi, ya. Nanti ada mahram yang haram dinikahi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Berarti laki-laki yang tulen, jangan belok, ya. Jangan laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Auzubillah min dzalik. Oke. Menurut kompilasi hukum Islam, pasal 2, perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang baik untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan adalah merupakan ibadah. Bagaimana tidak enak, ya? Saya terima nikahnya dan kawinnya. Nantinya kalian juga sudah nanti akan melaksanakannya setelah kalian sudah khitbah atau melamar. Hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang pertama sunnah. Nah, ini bahasanya bagi orang berkehendak, bagi orang yang ingin, baginya mempunyai biaya, sudah bekerja, tapi dia bahasa di sini berbeda dengan pemahaman saya, bahwa dia takut berbuat zina. Artinya apa? Ya, dia bisa menahan diri dari hawa nafsunya. Ya, itu sunnah. Dia ingin, dia pengen, dia punya usaha, punya pekerjaan, tapi dia takut tidak bisa menahan hawa nafsunya. Sedangkan kalau wajib bagi orang yang mampu, kalau dia tidak menikah, dia punya tapi dia takut untuk berzina, dia harus hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib. Yang ketiga, makruh. Bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Atau seperti kalian nih, anak SMA, ya, kalian belum punya kerjaan, ingin menikah, belum punya penghasilan, itu hukumnya makruh. Selanjutnya, haram bagi orang yang ingin menikah dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyanyiakannya, hukumnya itu haram. Umpama dia ditolak terus, ya. Ketika namanya jodoh, takdirnya dia, jodohnya dengan dia itulah, tapi niatnya untuk menyakiti calon istrinya, walaupun istrinya cantik.
mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segala nikah. Artinya asal nikah adalah hukumnya mubah atau boleh. Tujuan pernikahan kita selanjut saja kita tujuan pernikahan secara umum. Tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan, ketenangan hidup, sakinah. Ya kalau bahasa kita kan ada sakinah, mawaddah, warahmah. Ketentraman dan kebahagiaan idaman setiap orang. Ini namanya menikah, ingin yang aman, yang hidup tenang. Biasanya bantal satu untuk satu jadi bantal satu jadi untuk berdua. Selesai Ustaz. Nah, Waktunya habis. Masya Allah. Lanjut Bu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaihi. Ini tentang tujuan pernikahan. Ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kalian ke depannya, karena silakan kalian baca sendiri materi-materi dari buku-buku atau tanya kepada ustadz-ustadz yang untuk kalian tentang pernikahan. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.